Kolaborasi Timnas dan Korea Selatan di kancah Liga Top Eropa. Malaysia tak terima Timnas turunkan lapis kedua di Piala AFF 2024. Pelatih Jepang mulai terintimidasi oleh perkembangan pesat Timnas. Harapan PSSI kepada Timnas Indonesia di ronde ketiga. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kolaborasi Timnas dan Korea Selatan di kancah Liga Top Eropa. Nathan Chuon segera mendapatkan rekan sesama Asia di skuad Swansea City. The Swans diambang menyelesaikan transfer pertama pada musim panas ini dengan mendatangkan Om Jisung. Nama terakhir merupakan bintang Timnas Junior Korea Selatan yang sebelumnya merumput di Gwangju FC. Om Jisung akan bergabung Swansea City dalam waktu dekat dan menjadi pemain Asia kedua setelah Nathan Chuon. Pihak Gwangju FC sudah menggelar perpisahan dengan pemain lulusan akademinya. Om sendiri juga sudah mengungkap akan bergabung Swansea di kasta kedua Liga Inggris. Sebelum berangkat ke negeri Raja Charles, ia berkesempatan memberi keterangan soal kepindahannya. Jika Gwangju FC adalah langkah pertamaku di sepak bola, Swansea City adalah langkah kedua. Ucap Om dikutip dari Walls Online. Mereka menjelaskan bagaimana akan mengembangkan saya dan memberi rasa percaya diri. Persoalan yang harus dihadapi pemain 22 tahun itu adalah proses adaptasi. Bukan hal mudah bagi pemain asal Asia langsung nyetel di Liga Inggris yang mengandalkan fisik. Hal pertama yang akan dilakukan Om adalah mendekati rekan baru yang dipimpin pemain senior Joe Allen. Menjadi tugas Nathan sebagai pemain Asia satu-satunya untuk membimbing Om dalam masa orientasi di Liberty Stadium. Nathan pernah berhadapan dengan Om di Piala Asia U23 2024 saat Indonesia menyingkirkan Korea Selatan. 3 bulan silam, Om menanduk bola yang dibelokkan Komang Teguh menjadi gol bunuh diri untuk membuat skor imbang 1-1. Hasil akhir pada masa extra time adalah 2-2, tetapi Indonesia menang adu penalti dengan skor 13-12. Momen itu hampir pasti akan menjadi bahan obrolan Nathan dan Om setibanya di markas klub nanti. Nathan sendiri tampil apik kala Timnas Indonesia sukses menggulung Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Meski tak ambil bagian di saat adu penalti terjadi, namun Nathan menjadi sosok krusial dan penting bagi Timnas Indonesia di 90 menit pertandingan. Nathan menjadi salah satu pemain yang merepotkan bagi pasukan Taeguk Warriors kala itu. Kini mereka berdua akan bekerja sama di Swansea dan saling bersinergi untuk membuat Swansea kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris. Malaysia tak terima Timnas turunkan lapis kedua di Piala AFF 2024. Polemik fans sepak bola Malaysia kembali memanas. Kali ini pemicunya adalah kabar Timnas Indonesia kemungkinan hanya akan mengirim tim lapis kedua pada ajang Piala AFF 2024. Padahal tim berjuluk Garuda itu selalu dinanti oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya termasuk Malaysia yang menganggap Indonesia sebagai rival berat. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Namun kabar Timnas Indonesia tidak akan menurunkan skuad asuhan Sintayong pada gelaran Piala AFF tahun ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan komentar, terutama dari fans Malaysia yang merasa diremehkan. Skuad Garuda saat ini sedang fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup yang cukup berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Karena jadwal Piala AFF yang berbenturan dengan kualifikasi Piala Dunia, PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak akan diperkuat sejumlah pemain bintangnya yang tampil di kualifikasi tersebut. Nama-nama seperti Tom Hai, Jay Iza, dan Kelvin Verdong dipastikan tidak akan ikut serta dalam Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas bagi skuad Garuda. Erick membuka kemungkinan untuk memainkan Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri pada ajang Piala AFF terdekat.
Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita di Piala AFF 2024. Mungkin kami memainkan timnas U20 sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta. Erick Thohir tidak khawatir apabila gelaran Piala AFF mendatang tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Menurutnya bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior harus turun kasta membela tim kelompok usia di ajang AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya enggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tentu pemain seperti Marcelino Ferdinand yang biasa main di timnas senior kami juga tidak mau tarik ke bawah lagi, ujarnya. Keputusan ini juga sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menuju SEA Games 2025. Baru-baru ini PSSI angkat bicara soal kemungkinan Nova Arianto menggantikan Sintayong memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun hal ini belum ada konfirmasi langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih Jepang mulai terintimidasi oleh perkembangan pesat timnas. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kembali memuji Sintayong dan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu salah satu pelatih kelas dunia yang berpengalaman membawa Jepang menang 4-1 atas Jerman hingga 6-1 kontra Yordania. Tak segan memuji Sintayong dan juga skuad Garuda. Setelah Jepang menang 3-1 atas timnas Indonesia di matchday pamungkas grup D pada Rabu 24 Januari lalu, Moriyasu memberikan apresiasi kepada skuad Garuda. Hasil tersebut kemudian yang membawa Jepang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 saat itu. Pelatih timnas Jepang itu menilai sepak bola Indonesia saat ini sudah sangat berkembang pesat. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Pelatih Indonesia Sintayong juga tahu betul Jepang, ungkapnya. Hajime Moriyasu juga sempat menyinggung supaya tidak meremehkan beberapa pelatih, termasuk Sintayong. Sementara itu, Sintayong juga menyampaikan perasaannya membawa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kala itu. Menurutnya, turnamen besar seperti Piala Asia selalu memberikan kesan spesial tersendiri untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong juga mengungkap jika timnas Indonesia dapat mendapatkan pengalaman berharga dengan bermain melawan tim-tim terbaik di Asia. Hal itu menurutnya bisa membantu skuad Garuda untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Harapan PSSI kepada timnas Indonesia di ronde ketiga. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan laga kandang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjalani 10 pertandingan selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut. Ronde ketiga sendiri bakal digelar pada September hingga Juni 2025. Tim Merah Putih jadi tim yang paling tidak diunggulkan di ronde ketiga. Pasalnya timnas Indonesia jadi tim terbawah berdasarkan ranking FIFA terkini. Skuad asuhan Sintayong sendiri bakal memulai petualangan di laga kandang saat menghadapi Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang timnas Indonesia berikutnya bakal menghadapi Jepang pada 14 November, Arab Saudi pada 19 November, Bahrain pada 25 Maret, dan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI berharap timnas Indonesia bisa tembus ke ronde keempat. Caranya dengan finish jadi peringkat ketiga atau keempat di ronde ketiga. Caranya skuad asuhan Sintayong harus memaksimalkan laga kandang.